Silakan bagi para sahabat yang ingin naik atau yang ingin bertanya-tanya, silakan tentang kajian tadi, babakan tentang ini Allah, inilah Tuhan itu. Silakan. Kang Mas yang sudah di atas, salam kenal. Kang Nanang Hari. Alhamdulillah. Salam kenal balik host dari Jawa Timur. Alhamdulillah, dari Jawa Timur Madura kayaknya ya. Ndak, Sembolan Jember. Oh iya, tapi logatnya logat Madura. Saya pernah mondok di Jember, di Balung. Oh, Balung masih ke barat, saya ke timur masih host. Saya Pak. pernah di Balung di cabangnya Pondok Gontor Baitul Arkom. Itu sekitar 35 tahun yang lalu. Ya silakan Kang Mas, salam kenal dulu. Silakan bila ada yang mau disampaikan begitu. Silakan Kang Mas. Tidak ada host, ini udah cuma nyimak aja host. Ndak tahu apa-apa ini host. Iya sama, saya pun juga tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum Kang Mas Deni Nak Tanjung. Assalamualaikum Bang Kalik. Udah lama nggak ini nggak dengar suaranya nih. Ya, Assalamualaikum Bang Dana. Silakan Gimana? Bang Deni. Gimana kabarnya Mas sekarang? Sehat semua di sana? Alhamdulillah sehat keluarga. Semoga kita semua keluarga kita dikasih kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Kang Deni, bisa apa yang mau disampaikan di sini, kita sama-sama menimba ilmu. Silakan Abang. Sebetulnya Mas nggak ada lagi yang disampaikan Mas. Jadi memang seluruh yang Mas Khalid bilang nyata adanya begitu kan. Jadi nggak ada lagi bahasa-bahasa lain kan gitu. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Halim, Kang Mas. Iya. Dulu kan nomor HP-nya Mas kan ada, sampai sekarang masih ada sama saya. Iya, tetap ngikuti paparan di YouTube Uripe Allah. Enggak, kita masuk YouTube ini baru sekitar 10 hari lah paling lama ini kan. Cuman kita kan udah sering-sering juga nelpon dulu sama waktu zaman Facebook dulu kan. Zaman Facebook. Oh iya, jadi sudah lama ya. Iya, udah sekitar 3 atau 4 tahun yang lewat atau 5 tahun yang lewat lah. Kita sering telepon-teleponan Iya, gitu. Mas. Jadi ya begitulah, kadang kangen sama Mas. Nah, ini dengar ngomong kayak gini udah kangennya ini, kan gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut paparan yang tadi udah lengkap, sempurna gitu kan. Udah nggak ada lagi yang Kang Mas Deni, ini di bawah ada taping, ini ada pertanyaan ini. Barangkali Kang Mas berdua bisa menjawab ini. Ada taping dari Kang Rahman Omar. Maaf bertanya, apa sebab Allah mengizinkan iblis menyesatkan anak cucu Adam? Mohon Kang Mas, saya sambil belajar ini, silakan. Oh, bagusnya Mas dulu lah yang menjawab. Kita mendengar dulu. Jadi wacananya lain nanti kan. Sebetulnya iblis ini kan utusan juga. Kalau menurut saya Mas ya gitu. Kang Nanang, ayo silakan. Host aja dah. Ini tidak bisa kalau saya host. Yalah, saya coba menjawab. Apa sebab Allah mengizinkan iblis menyesatkan anak cucu Adam? Memang sudah sunnatullah. Adam diciptakan sebagai khalifah di bumi, ya kan? Berarti Adam kan ditempatkan atau dicipta di bumi,
Ya enggak? Iya. Nah, jadi memang dulu didongengkan atau diceritakan Adam dulu di surga. Setelah itu diciptakan Hawa. Setelah diciptakan Hawa, digodalah oleh setan. Dan akhirnya Adam dan Hawa terjerumus makan buah yang terlarang. Itu hakikatnya cerita diri kita sendiri, bukan dongeng-dongeng yang seperti kita dengar selama ini. Sebenarnya Adam dan Hawa itu begini. Dulu ketika kita belum terlahir ke dunia, kan Adam tidak ada, ya enggak? Iya. Nah, tidak ada, itulah yang dimaksud Adam. Dan ketika kita dilahirkan dan ketika saat datangnya detik-detik akil balik sekitar usia 5 tahun, ketika saat kita TK, didatangkanlah hawa nafsu. Akhirnya tidak boleh memakan buah kuldi atau pohon atau kayu yang terlarang ini, hayun. Maka kita semua termasuk saya ketika akil balik sudah makan buah yang terlarang. Apa? Hayun, hidupnya Tuhan, hidupnya Allah sudah kita rampas, sudah kita akui bahwa hidup ini hidup kita. Badan ini badan kita, itulah yang dimaksud buah yang terlarang itu. Sehingga ketika kita memakan buah yang terlarang, buah khuldi, hidup dan badan diaku sebagai milik manusianya, apapun yang diperbuat oleh manusia sampai detik ini juga, kita tiap detik per detik makan buah khuldi, makan buah yang terlarang, ya enggak, Mas? Iya. Cocok. Sholatnya makan buah yang terlarang, mestinya lillah tapi masih linnas, manusianya yang merasa sholat. Ke masjidnya masih diakui manusianya yang bisa ke masjid. Ke gerejanya masih diakui manusianya yang bisa berjalan ke gereja, ke pura, ke wihara dan sebagainya. Masih makan buah khuldi terus. Bila manusianya masih jadi Tuhan, maka dari itu tanda manusia bertuhan itu adalah ketika manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Tapi bila manusianya masih jadi Tuhan atas dirinya, agama apapun yang diakuinya, ya belum beragama di sisi Tuhan lo ya, bukan di sisi KTP. Ya enggak? Iya. Jadi memang manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa pasti akan datang kematian. Apa maknanya? Datang kematian itu bukan kematian yang dipahami versi manusia, matinya badan. Tapi kematian versinya Allah. Ketika manusianya masih ada, sejatinya manusianya masih mati di sisi Allah. Tandanya apa? Ketika manusia masih menyangka Allah itu gaib, yang wujud hanya diri manusianya di dalam hatinya, maka itulah orang-orang yang mati. Begitu, Kang Mas. Silakan dilanjutkan, Mas. Mas, bisa juga diartikan Adam ini dengan ketiadaan ya Mas ya, dan juga Hawa ini dengan rasa gitu ya Mas ya. Ya, rasa masih rasa kemanusiaannya. Iya, Bahasa maksudnya gini, bukan rasa pakai rasa gitu kan. iya, Oh, maknanya ya masih diakui manusianya yang ada, Allahnya gaib, ya kan? Intinya iya, begitu. intinya gitu. Tapi Adam ini bisa dikategorin ketiadaan ini ya Mas ya. Betul. Selama ini merasa manusianya yang ada, sedangkan Allahnya, Tuhannya, Allahnya tak ada, ya enggak? Iya, cocok, bagus. Nah, berarti kan iman kita, akidah kita selama ini kan terbalik. Mestinya Allah yang wujud, mestinya Allah yang kuasa. Lu kok kita yang wujud, lu kok kita yang berkuasa. Allahnya Adam, Allahnya ndak ada. Apakah itu disebut bertuhan? Ya kan? Betul. Nah,
Jadi bagi manusia yang sudah bertuhan, maka sudah tak punya daya upaya lagi manusianya. La haula wala quwata illa billah. Maka terciptalah, maka terrealisasilah innani anallah. Bahwa sesungguhnya aku ini Allah. Allah sendiri yang bilang, bukan manusianya yang merasa ngaku-ngaku jadi Allah, ya kan? Benar. Kebanyakan pemahaman ini disalahgunakan oleh manusia, seolah-olah manusianya paham kalau hidup ini Allah, ya berarti aku ini Allah. Nah, berarti bila masih ada wujud manusianya, maka manusianya tambah sesat. Iya enggak? Iya. Tapi Mas, memang berhati-hatinya antara Linas dengan Lillah ini ya Mas ya. Disitulah pintunya kayaknya. Betul. Jadi yang tahu itu semua ya masing-masing diri kita sendiri. Kita ini masih Linas atau sudah Lillah. Diri kita yang tahu. Jadi kita jangan sok menuduh orang lain kafir. Jangan sok menuduh orang lain sesat. Padahal diri kita sendiri tidak mengenal diri kita sendiri. Kita sok mengenal orang lain. Iya enggak? Betul. Maka kenalilah diri kita sendiri, baru kita akan mengenal orang lain. Kenalilah siapa Tuhan yang mentuhani kita, maka kita akan mengenal siapa yang mentuhani orang lain juga. Maka hidup akan enjoy, enak saja. Cocok. Jadi yang di situ itulah kalau Waalaikumsalam. Di situ tak letak kata Mas tadi, khalifah tadi kalau sudah Lillah kan gitu. Kalau Linas belum lagi kan gitu. Iya. Namun bagi sudut pandangnya Allah sendiri, tak ada orang yang murtad, tak ada orang yang tidak bersujud, tak ada orang yang sesat, bila hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya, ya kan? Betul. Nah, jadi memang bagi orang-orang yang sudah kenal Tuhannya, maka tak gampang menyalahkan orang lain, tak gampang menyesatkan orang lain, malah melindungi, malah meliputi orang lain, ya kan? Iya, benar. Seiring sejalan, kenapa? Sama-sama digelar Tuhan, tidak ada yang salah, ya kan? Betul, sama-sama dipergerakkan Tuhan, ya Mas? Iya, maka bagi kita, kalau kita masih menilai orang lain salah, berarti bukan orang lain yang salah, kita lah yang salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau naik lagi nih, siapa-siapa yang di bawah? Kang Nanang ini usia berapa Kang Nanang? Insya Allah 80. Berapa sekarang? 80 apa itu? Tahun 80? Tahun lahir 80. Oh, 80. Sekarang saya 51. Saya kelahiran 73. Oh, 43 ya. Iya. Kang Denny. Kalau kita udah hampir 50, Mas. Iya. Kelahiran 73 ya. Kan 74. Oh, 74. Iya, saya 73. Alhamdulillah. Kang Denny tinggal di mana? Kita sekarang masih di Jambi, masih di Jambi sekarang, Mas. Oh, Jambi ya. Tapi kan asli kita kan orang Padang Minang lah kan, tapi kita Masnya waktu dari Jawa kaget aku nyampe ke Medan, pas Mas waktu di Medan, aku di Medan waktu itu tuh Mas. Iya. Jadi saya di Medan pas awal-awal COVID itulah. Nah. Pas Mas kaget kan, Mas Halim nyampe di Medan, buka pondok di Medan, kaget waktu itu. Ya itulah diperjalankan oleh Allah. Ya, ikuti aja perjalanan ini. Iya, betul. Namun bagi manusia yang sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, itulah manusia yang kaya raya. Itulah manusia yang berbahagia, ya kan? Alhamdulillah, iya cocok.
Karena manusianya sudah tidak diuji lagi, tidak mendapatkan musibah lagi, sudah lulus. Kenapa? Karena sudah dipasrahkan semuanya, ya kan? Benar-benar.